Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI. Menariknya Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Ya, sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wapres Gibran menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara literasi digital. Di puncak transformasi ada namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan, Wapres Gibran sering menyampaikan AI bukan lagi masa depan, di mana AI adalah hari ini. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan, saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan. Ya, untuk tayangan lengkapnya Anda bisa menyimak di akun media sosial resmi @gibranrakabuming. Uniknya di konten tersebut, Wakil Presiden nampak kesulitan menyampaikan isi materi sambil memangku kucing. Kucing nampak lompat dari pangkuan Wapres dan akhirnya harus diangkat lagi. Iya, soalnya dia dari tadi mau turun ke bawah. Bentar ini. Kita ke informasi lain, puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Sterilisasi dilakukan agar populasi kucing tidak terus bertambah dan bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Hari ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondang Dia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembali lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan perasaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup berarti dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Perancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang hari jadinya ke-499, pemerintah Provinsi Jakarta terus mempercantik sejumlah kawasan yang menjadi wajah Jakarta. Kawasan Rasuna Said Setiabudi Kuningan di Jakarta Selatan menjadi wilayah yang sedang menjalani proses revitalisasi.
Seperti revitalisasi di kawasan Rasuna Said yang masih terus berjalan hingga hari ini, sudut jalan seperti di seberang gedung KPK masih berlangsung pengerjaan tanggul Kali Cideng yang dilakukan oleh kendaraan berat. Jalur pejalan kaki atau pedestrian di bawah stasiun LRT Setiabudi pun juga dalam perbaikan. Sedangkan untuk pedestrian lain yang berada di depan JPO atau halte Kuning Madya terlihat sudah lebih rapih dan lebar. Serta jalan Rasuna Said juga sekarang terlihat lebih lebar dengan adanya penambahan lajur. Badan Gizi Nasional memutuskan menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil untuk membenahi pelaksanaan program MBG termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. BGN pun berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Selain itu, skema insentif untuk operasional dapur MBG juga tidak akan selalu sebesar 6 juta rupiah per dapur, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyebut ada kemungkinan penggabungan SPPG jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Advokat Elsa Syarif menyatakan mundur sebagai pengacara Sony Sonjaya. Elsa menilai selama menjadi kliennya, Sony tidak jujur dalam memberikan keterangan. Tapi kalau nggak kayak begini, kan harusnya Pak Sony bisa bertanya atau tulis surat. Kenapa Bu Elsa nggak datang? Kan itu berarti kan ada... Seperti kebiasaan dia menulis surat itu kan? Biasa nulis surat. Kenapa sekarang dia nggak nulis surat ke saya? Dan saya kenapa jadi sulit sekali? Pokoknya saya mau titip surat aja nggak bisa. Baik. Gitu. Jadi ngapain saya kerja yang nantinya loose semuanya, dan terutama perasaan saya juga loose. Lebih bagus saya mundur. Sebelumnya tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya ajukan justice collaboration. Sony bahkan sudah menyerahkan 20 nama yang ia sebut terlibat dalam korupsi MBG. Menjadi satu dari 3 tersangka korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Bukan hanya rencana, kuasa hukum Sony Krishna Murti langsung menyerahkan surat pengajuan justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Krishna mengaku Sony bahkan sudah menyerahkan 20 lebih nama yang diduga bekerja sama menggerogoti uang MBG. Ya, lebih dari 20 nama kan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita kan di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan. Nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin ya kemarin bilang baru sebagian aja kan nama-nama itu. Sebelumnya bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil BGN Lodowike Pusung, Sony ditangkap Kejagung. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga cawe-cawe dalam proyek BGN. Penyidik bahkan menuduh Sony terafiliasi dengan sejumlah yayasan dapur MBG. Yang menarik, beberapa saat sebelum mengenakan rompi oranye, purnawirawan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu bahkan sempat mengunggah selembar surat yang ia tunjukkan kepada Kepala BGN baru, Nani Sudaryati Deang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kasus korupsi oleh mantan petinggi Badan Gizi Nasional semakin menarik untuk dikawal hingga tuntas, mengingat kasus korupsi mantan petinggi BGN ini jumlahnya fantastis pemirsa. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak tersangka bisa diberikan hukuman mati dan harus ditelusuri hingga akar-akarnya. Dan kita juga akan membahas persoalan ini, khususnya juga terkait Bu Elsa yang kemudian mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari tersangka Wakil Kepala BGN. Sudah hadir Bu Elsa Syarif bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bu Elsa. Oke. Selamat sore Bu Elsa. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Elsa untuk waktunya berbagi bersama kami di Sindo Sore. Bu, kami tadi sudah menayangkan bahwa Bu Elsa kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pak Sony. Ibu Elsa mengatakan kliennya tidak jujur. Nah, ketidakjujuran seperti apa yang menjadi titik balik sehingga Ibu mengundurkan diri? Ya seperti ini ya. Kan sebelum dilakukan ditetapkan sebagai tersangka kan ada wawancaranya klien saya itu menyatakan di bawah sumpah bahwa dia tidak
pernah melakukan suatu korupsi, mengambil uang dan segalanya. Dan sewaktu dijemput oleh kejaksaan dan memilih saya melalui Yusuf Maulana, yang kebetulan di depan saya pun beliau menanyakan, udah ketemu Bu Elsa? Sudah. Ini di depannya saya, dan saya bilang, Pak Sony, saya akan bantu. Jadi saya bermula dari mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Saya ingin membantu, dan saya membantu pun dengan tulus. Tidak ada membicarakan masalah, tidak pernah saya mengajukan untuk dibayar. Dan sampai detik ini pun saya tidak pernah dibayar, karena saya tidak pernah mengajukan surat perjanjian untuk pembayaran lawyer fee ya. Jadi saya pro bono. Tetapi ya pro bono. Orang semua, waktu saya bilang pro bono, orang semua kaget. Wih, dia banyak duitnya nih, dari mana? Orang dia saya bilang orang nggak terlibat kok, saya kok lihatnya nggak ada tambang-tambang berduit, saya bilang gitu sambil bercanda-bercanda. Nah, tapi berjalannya waktu pertama memberikan tas, tolong berikan kepada istri saya, dan juga ada surat untuk istri, dan juga ada surat untuk orang yang Yusuf Maulana ini. Terus saya nggak tahu waktu itu, karena tergesa-gesa saya kasihkan, saya nggak tahu ternyata isinya itu untuk diupload diposting tentang surat kepada Ibu Nani, itu Ibu Nani ketua BGN yang baru. Oh, itu saya baru tahu. Terus itu waktu besoknya hari Kamis saya kan membuat mendampingi untuk BAP bersama rekan saya KM. Nah, kemudian setelah saya ini kan dia udah punya surat berlembar-lembar untuk siapa tuh, ada istrinya dan juga untuk Yusuf lagi. Nah, tapi saya nggak sempat baca, teman-teman, saya pegang aja. Terus kemudian berlangsunglah BAP. Waktu berlangsungnya BAP, kita mulainya kan baru 4:30 sore. Kemudian dipotong sholat maghrib. Kebetulan beliau puasa. Tapi kayaknya Pak klien saya itu semangat untuk meneruskan BAP tersebut. Cuman rekan saya bilang, ditutup aja sekitar sebelum jam 8 tuh ditutup aja. Kenapa? Kan kasihan, lelah, belum makan segala rupa. Terus kejaksaan Bapak itu masih mau nerusin, tapi kelihatan rekan saya mungkin ada kesibukan, dia nggak mau nerusin, di stop di situ. Akhirnya ya disetujui untuk di stop. Nah, waktu dia bikin kasih surat saya tuh, saya kasih untuk istrinya, saya titipin ke Yusuf. Surat itu yang satu saya nggak tahu isinya apa, saking panjangnya. Terus tapi saya sempat membaca satu lagi, dia bilang nih ada nama-nama itu ada 28, 2 itu asosiasi, 26 tuh nama-nama tersebut yang ada di dalam BAP. Semuanya namanya ada di dalam BAP. Cuman dia bilang gini, terus saya bilang ini mau diupload, saya bilang ini kan hasil BAP. Oh jangan, ini cukup bilang sama Yusuf untuk dibuat isu aja, di keep tapi dibuat isu supaya kejaksaan bisa memanggil mereka ini. Tapi jadi saya langsung bikin kok kayak Bapak ini ada di dalam tahanan, tapi membuat satu kayak framing berita ya. Apa intrik apa lagi saya nggak tahu. Nah terus dia tuh, saya kan karena waktu itu masih tulus lah bahwa ini benar, jadinya saya membawa teman-teman saya yang kuat yang bersedia tidak dibayar, yaitu Pitra Ramadhani sama Profesor Rufinus. Nah cuman akhirnya saya ditegur kenapa membawa
teman itu. Padahal teman itu kan untuk memperkuat, apalagi saya sudah mengajukan GC konsep dan tinggal ditandatangani oleh rekan saya Pak Niko sama Krisna. Nah tentunya kan kita mau benar-benar mengajukan itu. Nah setelah itu hari Minggu saya didatengin rekan saya juga, bilang Bu Elsa bagusnya mundur. Saya bilang kenapa mundur? Aduh nggak benar nih, ini pokoknya banyak lah. Saya pikir kamu sentimen aja. Terus tuh banyak lagi yang menyarankan saya mundur. Terus tuh bukan itu juga rekannya, nanti rekannya ibu juga membuat ibu nggak nyaman. Saya nggak ngerti ya pada saat itu karena kita sudah berbagi tugas. Yang satu Pak Niko tuh lapangan, saya bicara tugasnya hukum, murni hukum. Terus rekan saya yang satu bilangnya ngelobi karena dia yang dekat dengan kejaksaan. Saya sih nggak ada urusan, saya kan kalau kerja kan nggak ada lobby-lobbyan begitu. Nah kemudian hari didatengin teman untuk mundur, saya tetap bertahan. Nah baru saya tahu waktu Asep itu ditangkap dengan istrinya, kemudian istrinya dilepas, Asepnya AS dah, anggap ya AS ini ditahan, dijadiin tersangka dan ditahan. Baru saya dengar keributan bahwa si AS ini kalau nggak salah ya, apa saya dengar atau bagaimana, punya 500 MBG, dapur MBG. Kaget juga sama, banyak benar 500 MBG. Cuma saya dengar aja, pendengar yang baik. Terus kemudian dia sibuk lah, rekan saya tuh, jaga itu jangan si Farhad masuk ke jadi lawyernya AS ini, nanti dia bisa ngomong macam-macam segala rupa. Saya diam aja, saya nggak komen. Udah tuh istrinya pun dijegatin di Kejaksaan Negeri. Saya cuma dengar cerita dari orang yang mengatakan demikian. Terus udah itu istrinya pun sempat diwawancara. Oh enggak, saya nggak ngomong bahwa kita pernah kasih duit ke Pak SS, atau nggak pernah cerita, bilang tidak pernah kita ada kasih uang. Tapi berita besoknya saya baca bahwa dari kejaksaan merilis bahwa AS ini adalah tangan kanannya SS, yang mana dia secara rutin memberikan dana. Di situ langsung anjlok hati saya, aduh kok begini ya. Itu dapatnya informasinya A1 ya? Itu kan ada di berita, Pak. Dan saya juga lihat intrik-intrik ini kan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya merasa udah nggak nyaman. Mungkin mereka tahu saya posisinya ini, saya mulai disingkirkan, mulai di ini. Nah, terjadi keributan dari hari Jumat tanggal 12 tuh keributan. Nah, saya bilang ini saya mundur atau gimana? Oh jangan dulu, nggak usah mundur ke hari Jumat. Ini saya akan clearkan dengan keluarga lah begini. Saya bilang ya udah, saya tes hari Senin, saya mau ketemu Pak SS. Ternyata memang saya sepertinya dijegal pada siang itu juga. Saya bilang aduh, saya langsung bertekad udahlah, saya mundur aja. Betul, saya banyak tugas kerjaan, malah yang lain-lain nggak karuan. Saya terhanyut dalam perkara-perkara yang nggak jelas. Baik. Demikian. Bu Elsa, sebelumnya untuk menjadi kuasa hukumnya SS ini memang diminta oleh Pak SS atau Ibu mengajukan diri saja begitu? Saya nggak pernah mengajukan diri. Oke, berarti diminta. Justru ya oleh diminta Pak jadi SS. Jadi waktu dijemput di Ritz-Carlton, itu Pak SS tuh nyuruh Yusuf Maulana ini bisa cek sama Yusuf Maulana. Terus yang terdekat dari Ritz-Carlton itu kan kantor saya, jadi dia sempat juga Pak SS itu telepon, sudah dapat nggak Bu Elsa?
udah nih Bu Elsa, saya sempat bilang, ayo Pak Sony, Oke. saya akan bantu. Itu. Oke. Dan yang surat kuasa pertama ditandatangani adalah saya, malah surat kuasanya Krishna saya ngambil dari asistennya untuk saya minta ditandatangani oleh Pak Sony. Saya nggak pernah ngajuin. Sementara yang Pak Krisna lanjut itu ya? Hah? Sementara yang Pak Krisna masih lanjut? Masih. Baik. Bu Elsa, kita jeda dulu sebentar. Kita mau sambut dulu, sudah bergabung bersama dengan kita juga di sini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore ya, Bu Elsa, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bang Boy, terima kasih sudah hadir. Ya. Tadi saya rasa Bang Boy sudah mendengar juga pernyataan dari Bu Elsa ya? Iya, udah menyimak. Sudah menyimak. Cukup jelas gitu. Baik, ya, Bang. tapi Ya. berkenan Bu Elsa mungkin masih berkenan untuk balik lagi karena saya yakin agen rakyat ini justru ada di Bu Elsa malahan untuk membuka semua hal yang pengen di proses hukum ini gitu. Jadi mohon berkenan kalau saya boleh memohon Bu, tetap ada di sana Bu gitu. Terima kasih. Ya bukan soal ini. Setelah saya menyatakan mundur, kemarin sore saya baca dapat surat dikirim oleh keluarganya, saya juga dicabut. Jadi tentu berarti kan sudah tidak mungkin, dan saya kalau udah menyatakan sesuatu tidak mungkin kembali lagi, Pak. Oke. Iya, tapi masyarakat berharap sebenarnya Ibu tetap masih di sana untuk memperkuat proses ini menjadi lebih terang gitu Bu. Ya mohon barangkali ya saya tak paham, saya udah bersinggungan dengan Bu Elsa itu kan mulai zaman lama tahun 2010-an 2012 zaman Keraton Solo gitu. Jadi iya, betul. Ya paham itu Bu. Tapi sebenarnya ini maksud saya untuk kebaikan masyarakat Indonesia supaya ini perkara menjadi terang, Ibu tetap di sana gitu loh Bu. Ini saya kan tidak pernah minta Bu, jadi memohon aja Bu. Gitu, masih. Ya tapi kan udah dicabut juga. Itu pun juga cabutnya dengan tidak sopan ya. Sudah tahu kita membantu, tidak meminta, tidak pernah mengajukan lawyer fee, kita cuma pro bono. Tapi ternyata saya sepulang saya dari luar kota, saya lihat loh, kok ada surat pencabutan dengan tulisan jelek lagi. Terus harusnya kan nama saya kan Profesor Dr. Elsa Saril SHMH, ditulis di situ cuman dokter aja. Jadi saya pikir ya orang di kasus ini banyak intrik, banyak kebohongan, banyak tidak punya sopan santun. Ya Bu, saya paham. Waktu di keraton aja Ibu kan juga tidak dapat bayaran Keraton Solo dulu. Iya, nggak dapat bayaran. Oh kita kan tapi gini Bu, barangkali nanti ada penyesuaian atau permintaan maaf gitu. Tetap mohon membuka diri kalau memang mereka akhirnya menyadari keberadaan Bu Elsa sangat dibutuhkan gitu kan. Dan kemudian mereka minta maaf segala macam. Saya berharap Bu Elsa berkenan. Karena ini Bu, sekali lagi bahwa proses-proses tadinya yang memperkuat Pak Sony itu kan juga Bu Elsa di sana gitu loh, bahwa akhirnya Pak Sony yang menjadi fight gitu kan, bahkan bersedia mati, bahkan untuk membongkar semuanya, tidak mau mati sendirian, bahwa ada kurang jujur sedikit itu wajar lah Bu, klien psikologisnya kan ya begitu gitu loh. Jadi jika nanti ada perbaikan tata perilaku itu saya mohon Bu Elsa tetap ada di sana. Tapi ya terserah nanti kalau Sony-nya seperti apa kan gitu. Jadi karena apa Bu? Ya. Mohon maaf Pak Boy. Ya. Rasanya orang ini dan juga rekan saya juga tidak mendukung, dan mereka mencurigai bahwa saya ini akan membuka kesalahannya klien kita. Padahal bagi saya kan kita juga bantu klien juga belum tentu bersih-bersih semua. Tetapi tentu kejujuran harus ada. Kalau dia mengatakan dia cuma punya membuat sistem aja, tidak ada terlibat sedikit pun uang, dan dia berani garansi. Nah kemudian juga kenapa ada intrik mendatangi AS supaya jangan mengatakan memberi uang kepada SS.
Jadi saya mencurigakan itu. Nah, karena mencurigakan itulah mereka sepertinya tidak nyaman bahwa saya ini berbahaya bagi mereka. Itu loh Pak Boy. Ya, tapi kan gini Bu, tapi bisa jadi memang uang masih di AS semua Bu. SS memang bisa jadi belum menerima kan. Ya kira-kira gitu. Tapi toh tanpa Ibu Elsa membongkar pun, saya yakin Kejaksaan Agung penyidiknya itu tahu semua. Tahu ya, saya rasa udah cukup lah. Kejaksaan canggih lah. Kenapa saya di tengah-tengah kemelut itu, saya disangka nanti pengkhianat atau segala rupa. Lebih bagus saya keluar dan masih banyak pekerjaan saya yang harus saya tangani gitu loh. Karena ini makan perasaan saya. Bisa membuat saya stres. Saya kan mau pekerjaan ini kan membuat saya gembira, tapi kalau membuat saya tidak nyaman, saya pikir lebih bagus tinggalkan, bikin penyakit aja Pak Boy. Ya, baik. Iya, saya maklumi Bu, tapi ya barangkali besok lagi ada perbaikan perilaku segala macam. Hanya itu aja, saya mohon Ibu tetap buka diri, karena ini jangan dijawab dulu Bu, udah biarin aja, kita tunggu. Ya siapa tahu kan gitu kan. Bang Boy, apa yang Anda lihat, kenapa harus dikawal oleh Bu Elsa juga? Apa yang harus dikawal begitu supaya arahnya tuh jadi kemana begitu, seperti yang Anda harapkan? Apa yang bisa didapat dari sini? Ya, yang membuka pertama kali bahwa ada dugaannya 26 orang dan mengajukan GC segala macam kan Bu Elsa. Yang memulai ini kan Bu Elsa, dan yang paling paham Bu Elsa. Tapi tadi Bu Elsa sempat katakan bahwa itu ada seperti kayak ada framing ke media begitu ketika mereka ketika di situ yang ada surat dari SS itu. Ketidakjujuran dan juga kenapa di dalam tahanan masih menyuruh orang kayak melakukan framing, upload ini, posting ini. Kan pertama saya juga kaget ya, bikin tulisan berlembar-lembar. Berarti tekun sekali Bapak ini. Tapi setelah belakangan saya baru berpikir, oh ada kaitan dengan AS, ada ini, wah. Tapi berbahaya sekali, dan pantesan mereka tidak menyukai saya. Iya Bu, tapi ini kan potensi bisa aja mereka sadar bahwa Bu Elsa itu keberadaannya tetap dibutuhkan untuk memperkuat dan pada posisi tertentu tetap menjaga citra baiknya Pak Sony misalnya gitu. Jadi ya kita lihatlah sehari dua hari kalau ada perubahan misalnya kan itu kan kita tidak menutup kemungkinan. Jadi mohon tidak dijawab, kita tunggu aja dulu gitu Bu. Yang penting bahwa Bu Elsa sudah mendharma baktikan dan punya saham untuk membuka ini gitu loh. Tanpa Bu Elsa yang masuk sebagai lawyer belum tentu ada cerita Pak Sony pengen jadi JC, pengen membuka segala macam. Bahwa dia memang pelaku utama enggak apa-apa, dan belum tentu, saya pun selalu ngomong tidak boleh juga kita nganggap Pak Sony itu pahlawan karena mengajukan JC. Bahwa bisa aja dia pelaku utama, tapi bahwa pelaku korupsi itu biasanya kan selalu tutup mulut, berusaha melindungi diri dan teman-temannya. Bahkan bisa jadi atasannya pun juga sudah mengorder jangan membuka ini, nanti kamu saya jamin hidupmu di sana segala macam kan begitu. Nah, pada kasus BGN inilah Pak Sony level tinggi gitu dianggap pelaku utama, terus bisa malah membuka diri, buka-bukaan apapun. Kalau tidak ada proses membuka 26 nama dan 2 lembaga atau asosiasi, itu kan juga tidak ada tahu bahwa ternyata ada proses yang untuk mengendorse dapur umum, bahasa saya begitu gitu. Dan ini harus dikawal oleh Bu Elsa gitu loh. Begitu Mas. Ya, karena begini, tadi Bu Elsa juga sempat menyebutkan bahwa Pak Sony mengaku katanya tadi ya, Pak SS bilang bahwa saya hanya membuat sistem. Betul ya Bu Elsa? Betul. Betul. Nah, sementara kita sedang mencari, memang ini yang bikin sistemnya siapa, yang bikin sistem untuk verifikasi dan semuanya ini. Karena orang inilah yang tentunya harus bertanggung jawab. Menurut Anda bagaimana Pak Bang Boyamin? Ya gini, bahwa bisa ada yang ngomong Pak Sony itu memang buat sistem, tapi ada juga ada greedy-nya gitu, dugaan greedy-nya. Orang-orang yang sudah mau lolos malah di grounded terus diambil orang lain yang melalui dia. Nah, melalui dia itu bisa jadi disodorkan oleh AS yang ada duitnya, atau karena ada tekanan politik orang yang lebih besar yang 26 nama itu tadi. Nah, 26 nama itu kan bisa aja mengurus satu orang 5 sampai 10 atau bahkan 20 dapur umum. Nah, bisa aja konstruksinya gini,
bisa aja ini kalau bagi-bagi duit loh ya, anggap aja kepada Sony itu 25%, kepada si AS 25%, yang 50% itu malah bisa jadi malah kepada orang yang dianggap top tadi, yang 26 nama itu, yang dia malah ongkang-ongkang kaki, mendapat duit fee besar, dan tidak risiko di penjara karena dia swasta, alasannya dapat upah. Nah, sementara Pak Sony atau AS dapatnya sedikit gitu karena ditekan segala macam, tapi risikonya masuk penjara. Nah, sekarang kita dengan posisi itu kita ingin bongkar orang-orang yang ongkang-ongkang kaki dapat duit lebih besar karena pengaruhnya, karena tekanannya pada Pak Sony, ini diungkap. Soal dia bukan tindak pidana karena dianggap upah, tapi bahwa memang kelakuannya orang itu begitu ya, memanfaatkan situasi cari upah misalnya. Nah, tapi orang ini kan kalau swasta murni, tapi kalau ternyata orang ini adalah politisi, oknum legislatif, oknum eksekutif, bahkan mungkin penegak hukum, nah baru minimal kena kode etik kan begitu. Bisa jadi malah kena gratifikasi karena dia menerima uang dari proses yang dia harusnya mengawal. Nah, lebih besar yang hendak kita capai sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti kan Bang Boy, kalau ini saya tanya ke Bu Elsa ya, berarti kan Bu bahwa ada yang lebih tinggi lagi pangkatnya dari Pak Sony itu. Ya, jadi banyak. berarti nama-namanya kan banyak, tapi itu pertanyaan dari penyidik, bagaimana perannya, apakah dia bagaimana dia masalah keuangan segala rupa. Justru Pak SS mengatakan bahwa 26 nama itu adalah nama-nama yang diminta oleh Pak SS untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dengan diperiksanya 26 nama ini, nanti akan terbongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Jadi ini adalah jalan untuk membuka. Jadi setelah saya baca berulang-ulang jawabannya Pak SS, seolah-olah 26 nama itu bukanlah pelaku tindak pidana, tetapi saksi yang bisa diminta keterangan, yang bisa membuka. Jadi ini ambigu juga jawabannya dari Pak SS. Sehingga saya lihat dia bermain dari kata-kata, dia bilang atensi, tapi karena portal ditutup sudah penuh, tapi banyak titik-titik yang belum terpenuhi, sehingga dibukalah dua akunnya Pak Dadang dan akunnya Pak SS. Nah, cuman masalahnya bagaimana pengaturannya? Nah, dia belum sampai ke sana karena sudah di-cut oleh teman saya, nanti aja karena masih capek, karena kasihan masih puasa, demikian. Jadi saya berpikir-pikir apakah memang sengaja supaya saya tidak bisa mengetahui cerita sebenarnya, karena belum nyampe ke sana Pak. Persoalannya kan demikian. Dan juga saya lihat banyak sekali intrik-intriknya, cara-cara, dan itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan murni hukum. Gitu. Tapi Anda dapat informasi, Bu Elsa? Apa informasi tambahan mungkin dari tim Anda yang ada di lapangan mengenai apakah ada petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi yang terlibat, yang namanya di luar dari 26? Nama yang disebut aja yang 28 itu udah tinggi-tinggi. Yang di luar dari itu, di luar dari orang-orang itu, nggak ada? Belum ada. Bang Boy, menurut Anda kira-kira ini yang dikejarnya harus bagaimana? Siapa yang dikejar terlebih dahulu? Walaupun memang sekarang lagi diminta keterangan 3 tersangka tersebut ya. Kemudian ada penambahan tersangka juga tadi. Itu kira-kira siapa yang harus dikejar oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan bagaimana Kejaksaan Agung bisa mengejar yang mungkin yang lebih tinggi lagi? Karena yang tersangkanya aja udah pati-pati semua gitu. Iya, justru itu tadi 26 nama itu dimintai keterangan ditambah saksi dari MBG yang diurus. Misalnya titik di Cilacap misalnya, 5 titik gitu diurus oleh Pak A, kan itu, yang levelnya tinggi gitu. Nah, ini Pak A dipanggil, 5 MBG tadi yang disebut Pak Sony, yang jadi atensinya Pak A tadi dipanggil. Nah,
posisinya ya kalau toh orang bisa jadi nggak ngaku kalau ngasih duit, tapi kan bisa aja dicari dari dokumen elektroniknya, dari HP-nya, dari apa, gitu kan. Itu Kejaksaan Agung udah canggih kok, gitu. Jadi ini tetap bisa dikembangkan. Jangan sampai ya kayak tadi Pak Sony dan AS nerima duit kecil dengan risiko masuk penjara, orang lain yang posisinya lebih besar malah lolos dengan gitu ya. kekuasaannya ya bisa malah dapat duit. Kalau hitungannya tadi bisa aja loh 300 juta masuk ke dua orang ini 100, yang masuk orang lain tadi, yang orang besar tadi 200, kali 10 sudah 2 miliar, kali 20 dapur umum sudah 4 miliar gitu. Jadi dengan modal hanya ungkang-ungkang kaki malah dapat duit gede dan posisinya merugikan masyarakat dan negara juga. Karena apa? Dapur umum tadi untuk mengembalikan uang 300 juta tadi mau tidak mau kan harus mengurangi makanan. Harus juga kerjasama dengan BGN untuk mendapatkan insentif harian yang padahal tidak memenuhi syarat, misalnya gitu. Karena ini masih banyak kan nggak mungkin juga mau rugi si investornya. Karena rata-rata Mas, dapur umum itu harus ada investornya. Nggak mungkin tanpa investor. Betul. Karena butuh modal besar untuk yang membuat dapur umum tadi hampir rata-rata 2 miliar sampai 3 miliar. Orang rakyat biasa nggak mungkin. Nah, untuk dapat duit itu kan ada yang pinjam bank, ada yang ambil tabungan atau bisnis yang lain gitu. Nah, ini aja ketika kepala BGN yang baru ini akan mengatakan bahwa tidak lagi mengasih insentif segala macam, wah bisa ini nangis bombe sekarang ini. Nah, maka kalau mereka nangis bombe segala macam kan bisa ditanya, kemarin kamu bayar berapa sih? Nanti kita lindungi, ini adalah pemerasan, kamu hanya korban pemerasan. Ngomong toh, maka duit yang 2 miliar atau 4 miliar di orang tokoh tadi bisa diambil atau bahkan dia jadikan tersangka, bagian dari proses yang turut serta melakukan pemerasan, sehingga uang penggantinya bisa diambil, sehingga bisa juga dikembalikan kepada si pemilik awal dapur umum misalnya, karena TPPU segala macam, maka dia tidak perlu mengurangi spesifikasi kualitas makanan, kuantitas makanan, tidak perlu harus memanipulasi ini itu. Bawang yang harusnya 1 kilo dijadikan hanya setengah kilo, kan gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa diselamatkan, Mas. Makasih. Baik. Kita lihat dulu ini bahwa Badan Gizi Nasional memutuskan ya menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kita simak dulu pernyataannya. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan, tapi sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 10 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga, tidak sama juga. Baik, sebelum nanti pernyataan Bu Elsa Syarif sebagai penutup, saya ke Bang Boy dulu mengenai kasus yang terakhir ini. Katanya kan akan ada perbaikan ini, perbaikan itu, kemudian pengurangan SPPG dan budget juga dikurangin. Tapi seberapa besar keyakinan Anda Bang Boy bahwa ini masih akan berjalan tanpa ada korupsi yang masif seperti yang kita lihat, bahkan pengadaan motor listrik itu yang puluhan ribu? Ampun, itu sampai Pak Mahfud pun ngoceh-ngoceh ya. Maksudnya kalau bisa dihukum mati kalau perlu nih orang gitu. Ya. Jadi ini juga tata kelola diperbaiki, termasuk pengadaan. Itu pengadaan ternyata penunjukan langsung semua, karena dasarnya apa? Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025, di mana di sana dikatakan program prioritas, bantuan pemerintah, bantuan Presiden atau arahan Presiden itu boleh menunjukkan langsung. Itu pasal 38 ayat 5. Tapi ada pasal 41A itu sengaja tidak dibaca, bahwa itu boleh menunjukkan langsung keadaan tertentu itu dengan arahan Presiden yang terdokumentasi, risalah rapat disebut di situ.
memorandum atau dokumen lain seperti nota dinas gitu. Jadi per proyek itu kalau memang harus minta persetujuan dari presiden lagi. Lah kemarin kan bablas angin ya, nggak ada proses persetujuan itu. Maka itu harus dihentikan. Dan ini kan jelas pengadaan barang jasa gampang dengan cara tender. Udahlah, jangan menunjukkan langsung. Dengan tender itu kan ada kompetisi, ada harga baik dan menguntungkan negara. Dan jangan diatur-atur lagi juga tendernya. Saya niat baik untuk memperbaiki dengan segala yang drastis dan termasuk dulu libur masa juga dikasih gitu kan, keterlaluan itu dulu. Nah sekarang selama libur nggak dikasih untuk evaluasi, berarti itu kan banyak hal yang memang mau dilakukan perbaikan karena rakyat sudah marah, menjadi tuntutan demonstrasi mahasiswa juga untuk dihentikan. Dan kemudian mungkin Pak Presiden pun Pak Prabowo juga memerintahkan jangan malu-maluin, harus dibenahi segala macam. Nah maka ini ya tetap kita dukung kalau memang ini akan ada perbaikan-perbaikan, tapi ya memang itu tadi, sudahlah hentikan dulu. Dan yang utama adalah, bagi saya itu bantuan MBG ini adalah nomenklaturnya bantuan, ya harus pada orang yang membutuhkan. Betul. Jangan sekolah orang kaya dikasih, jangan dalam sekolah itu ada orang kaya jangan dikasih. Luar negeri itu Mas, yang kaya suruh bayar separuh. Gitu loh, yang dikasih adalah yang membutuhkan. Jadi saya memang berencana kalau ini tidak ada perbaikan, maju ke Mahkamah Konstitusi itu untuk bahwa bantuan ini harus membantu membutuhkan di APBN kita. Masih Mas. Baik, terima kasih Bang Boy. Bu Elsa, sebagai penutup Bu Elsa, jadi kasus ini kan akhirnya tetap harus berjalan begitu. Apa kira-kira yang Bu Elsa mau sampaikan atau mungkin peran berikutnya apa? Karena Bang Boy tadi berharap Bu Elsa tetap mengawal gitu. Ya, saya mohon maaf ya, untuk kasus ini saya tidak terbiasa adanya intrik-intrik, adanya kebohongan, terus saling menyenggol karena kalah bersaing, kalah pamor, apa itu saya nggak suka. Lebih bagus saya tidak terlibat, tidak cawe-cawe, tidak mengotori tangan saya di masalah itu. Bu Elsa ada sempat diancam nggak, Bu? Ada diancam nggak? Ya ancam sih enggak, tapi seperti ya nggak menyenangkan gitu. Nggak menyenangkan. Baik Bu Elsa Syarif, terima kasih juga untuk sharingnya serta Bang Boy. Terima kasih sudah memberi insight kepada kami, dan kita berharap bahwa kasus ini boleh dikawal dengan baik sehingga akhirnya terbuka dan boleh ditindak semua pelakunya, dan anak-anak negeri kita juga boleh makan makanan yang seharusnya mereka makan dan mereka nikmati. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih.